sekalian, teman-teman Fakultas Ilmu Agama Islam, teman yang ada di prodi PAI, Ahwal Syakhsiyah, hingga Ekonomi Islam. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Muhammad Sonata, salah satu tim Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam. Hari ini konten yang spesial buat teman-teman sekalian. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengunjungi, kita akan intip teman-teman. Intip ke salah satu bangunan yang mungkin gak asing lagi buat teman-teman yang sering kuliah di fakultas ya, yang mungkin setiap hari teman-teman lewat. Apa itu? Gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Nah, teman-teman masih sudah penasaran kan dengan apa isinya, sejauh mana proyek ini berjalan, apa saja fasilitas baru yang teman-teman nanti dapatkan, gimana sih kelas, kantor, dan lain-lain. Ayo, ikut saya ke dalam teman-teman. Nah teman-teman sekalian, kita sekarang sudah berada di pelataran halaman belakang. Ini masih halaman belakang teman-teman. Kalau teman-teman lihat, inilah gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Kabarnya bangunan ini terdiri dari 7 lantai dengan rooftop teman-teman sekalian. Ini yang akan menjadi salah satu saksi berkembangnya ratusan hingga ribuan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam yang akan berkiprah di seluruh negeri, yang akan berkiprah di berbagai lini kehidupan. Teman-teman, tanpa perlu berlama-lama pastinya ya, pasti semuanya sudah penasaran. Ada apa aja sih di dalam fakultasnya, seperti apa, kantornya nanti di mana, kelas saya di mana, wah kamar mandinya di mana nih, atau bahkan ada liftnya enggak. Nggak usah lama-lama, mari kita masuk di gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam bersama saya. Mari teman-teman, tidak perlu berlama-lama, mari ikuti saya untuk masuk ke dalam gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Assalamualaikum Bapak. Ya, kebetulan kami dari tim Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa di sini? Dengan Adinda Triputra. Bapak di sini sebagai kepala atau sebelah? Saya sebagai Kawan Pengajian dan Logistik. Oke, nah kebetulan dengan Bapak, enaknya dipanggil Bapak siapa ya? Bapak AA aja nggak apa-apa. Bapak AA. Nah, kebetulan teman-teman kita dengan Bapak AA sebagai salah satu kepala logistik di sini ya. Nah, kita ingin banyak sedikit intip tentang gedung baru yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam. Sebelumnya nih saya harus pakai helm ya. Keamanan bersama sih. Oh, baik-baik. Nah, ini saya harus pakai helm karena untuk sesuai prosedur dan menjaga keamanan semua ya teman-teman. Gini ya Pak. Oke teman-teman sekalian. Nah, sudah pas belum ini? Nah, mari kita intip sedikit ke dalam. Ini pertama kemana dulu Pak ini? Ini kita nanti langsung mulai dari ke basement dulu aja. Oh, ke basement dulu. Oke. Nanti kita ke lantai basement, baru kita sampai atas. Oke, siap. Jadi kita nanti mulai dari basement. Jadi ada basementnya teman-teman. Baru kita di semi basement hingga nanti sampai ke tempat atau lantai paling atas. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita berada di lantai basement. Nah, kalau boleh tahu Pak, nanti lantai basement ini fungsinya untuk apa Pak? Jadi lantai basement ini kita gunakan untuk area parkir mobil. Parkir mobil, hanya parkir mobil atau ada yang lain? Khusus untuk parkir mobil aja. Oke. Yang nanti parkir mobil itu akan masuk lewat sini ya? Iya. Nanti parkir mobil kita masuk dari sisi selatan timur, terus nanti keluarnya dari sisi utara barat. Oh, berarti ini nanti mobil akan keluar lewat sana. Yang nanti akan keluar lewat jalan naik yang berada di sebelah D3 Ekonomi Pas. Oke teman-teman, jadi ini adalah lantai paling bawah di gedung Fakultas Ilmu Agama Islam. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, bahwasanya ini nanti tempat khusus parkir mobil, baik itu Civitas Akademika, Bapak Ibu dosen, dan yang lain sebagainya. Ini adalah tempat parkir mobil yang nanti ketika mobil itu masuk lewat sisi selatan, akan keluar lewat sisi utara, di mana itu tepat di samping gedung D3 Ekonomi teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, kita sekarang berada di lantai Semi basement. Di lantai semi basement di gedung Fakultas Ilmu Agama Islam yang baru, yang mana kita nanti ingin jelaskan sedikit ada apa aja sih di lantai semi basement ini. Tapi sebelumnya Pak Aam, kalau boleh tahu ini luasnya berapa ya Pak? Luasnya ini sekitar 39.000 ya. 39.000.
Nah, luasnya 39.000. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat dari luar, mungkin kita akan wah ini gedungnya ternyata kecil. Tapi ketika teman-teman masuk, ada banyak sekali space, bahkan parkir mobil, parkir motor, hingga semua fasilitas ada di dalam gedung yang ternyata luas dan lega. Jadi teman-teman ayo kita ajak sedikit untuk meninjau yang ada di belakang sana. Nanti bersama Pak Aan yang akan dijelaskan apa aja sih yang ada di belakang. Silakan Pak. Nah ini nanti berarti gedung parkir juga atau bukan yang sebelah sini Pak? Nah, untuk di area basement ini rata-rata digunakan untuk parkir motor. Untuk yang di sini nanti ada apa saja? Ini saya lihat ada lift juga ya Pak di sini. Jadi di gedung FYI ini terdapat 2 lift. Lift yang pertama itu dari lantai basement sampai lantai 5. Lift yang kedua itu dari lantai 1 sampai lantai 5. Oh lah, untuk ini itu lift yang pertama atau lift yang kedua? Ini untuk lift yang pertama. Ini nanti mengakomodasi dari lantai basement sampai lantai 5. Oh iya iya ya. Berarti teman-teman sekalian, di sini ada 2 lift. Yang pertama lift dari lantai basement sampai di lantai sini atau lantai 5. Dan ada 1 lift lagi yang nanti itu hanya untuk berapa tingkat? Lantai 1 sampai lantai 5. Oh, dari lantai 1 sampai lantai 5. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada banyak sekali ruangan-ruangan yang sekarang sedang tahap proses pembangunan yang nanti teman-teman akan bisa tahu ketika sudah jadi. Tapi sebelumnya di sini ada ruangan apa aja, Pak? Salah satunya di sini nanti ada ruang lab komputer. Di pojok sana. Iya, di pojok itu ada ruang lab komputer. Terus salah satunya lagi itu ada ruang kemahasiswaan. Nanti kelembagaan mahasiswa ada di lantai semi basement. Sama untuk yang area ini yang terbuka ini untuk kantin. Oke, teman-teman. Nah, seperti tadi yang dijelasin, di sini nanti ada beberapa ruangan. Ada lab komputer, ruangan kemahasiswaan, lembaga-lembaga, UKM nanti akan berada di paling ujung, dan di sini ada area terbuka untuk kantin fakultas. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu takut kalau misalkan waduh gedung baru nanti harus jalan jauh ke Boulevard kalau mau makan. Tapi di sini kita sudah sediakan dan akan sedang proses pembangunan untuk kantin fakultas, betul ya Pak? Ini untuk lantai semi basement teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, ini adalah lantai 1 atau lantai pertama gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Kalau teman-teman saksikan, ini ada banyak sekali ruangan-ruangan ketika besok teman-teman pertama kali perdana ketika gedung ini sudah diresmikan. Banyak sekali ruangan-ruangan yang ada di sini. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ini ruangan-ruangan ini ruangan apa? Untuk di area lantai 1 ini rata-rata dipergunakan untuk pegawai sih Mas. Pegawai administrasi, terus pejabat-pejabat FYI itu rata-rata di lantai 1. Salah satu contohnya itu di area lantai 1 ini ada ruang dekanat, ruang BMT, ada ruang administrasi, ada ruang akademik. Jadi ada banyak sih ruangan rata-rata yang digunakan untuk perkantoran FYI. Oke teman-teman, kalau kita bisa lihat tadi seperti yang dijelaskan Masnya, ini adalah ruangan yang penuh dengan perkantoran, mulai dari ruang dekan, ruang administrasi, bahkan mungkin ruang-ruang program studi hingga bagian kemahasiswaan atau bagian untuk itu ya akademik. Ruangan akademik nanti ada di lantai 1 ini. Nah kalau boleh tahu nih, ini ada tangganya unik, tangganya melingkar ini. Ini menghubungkan apa saja? Untuk tangga di ruang gedung FYI ini terbagi 3. Yang sisi pertama itu ada sisi utara, dan sisi kedua itu ada sisi selatan, dan yang terakhir itu yang sekarang kita posisi ini itu ada di tangga lingkar, posisi di tengah gedung. Jadi untuk tangga lingkar ini dipergunakan untuk tangga utama, sedangkan tangga utara dan tangga selatan itu dipergunakan untuk emergensi. Oke teman-teman, jadi tangga lingkar ini merupakan tangga utama yang akan menghubungkan lantai 1 sampai lantai 5. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek kalau misalkan dari bawah sampai atas sudah ada liftnya, udah ada tangga lingkarnya, nggak perlu kayak tangga yang silang-silang itu untuk emergensi. Jadi teman-teman itulah lantai pertama atau lantai 1 dari gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Teman-teman sekalian, ini sekarang kita berada di hall utama dan pintu masuk utama di gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Mungkin itu teman-teman bisa di-shoot sebelah sana. Bisa langsung diperlihatkan sebelah sana, bisa dilihat. Nah, teman-teman di sana itu adalah pintu utama yang akan menjadi salah satu akses masuk jika kita berada, misalkan kita selesai sholat di Masjid Ulil Albab dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu ini itu pintu utama untuk apa aja ya Mas? Jadi nanti area sini
hall ini nanti untuk area menurunkan atau menaikkan tamu, atau mungkin nanti dari pejabat-pejabat FYI ya nanti bisa di drop dari sini. Ini akan menjadi taman ya ini. Di belakang ini kita lihat, kalau teman-teman cek di belakang saya, belakang kita ini ada gedung FPSB, gedung D3 Ekonomi, sampai gedung-gedung yang lain, bahkan rektorat juga sudah terlihat di sana. Yang dimana ini nanti akan menjadi taman. Jadi nanti untuk taman area landscape itu rata-rata ada di lantai 1 dan semi basement. Nah ini untuk bawah ini akan jadi apa ini? Untuk yang sini mas ya, yang tanah ini ya? Iya. Yang tanah ini nanti taman. Full taman, area hijau gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini salah satu hall utama yang dimana ini nanti mungkin akan ada kursi-kursi, pos satpam, hingga area yang lainnya, yang menjadi salah satu akses utama mahasiswa masuk untuk melaksanakan perkuliahan ataupun kegiatan yang lainnya. Teman-teman, ini kita sekarang berada di lantai ke-3. Nah, lantai 3 ini adalah lantai yang saya lihat banyak banget ruangan-ruangan yang ruangan luas. Ini kelas atau apa nih? Jadi untuk area lantai 3 rata-rata dipergunakan untuk ruang kelas. Perkuliahan dan kegiatan kuliah pada umumnya ya. Nah, ini salah satu kelas juga berarti ya? Ya. Boleh nggak kita cek masuk gitu? Nah, teman-teman, kita lihat, kita intip sedikit ruang kelas yang nanti akan digunakan oleh teman-teman sekalian buat berkuliah sehari-hari. Nah, wah, ruangannya putih ya, ini bersih banget, dan ini pasti jadi salah satu hal yang bakal membuat teman-teman nyaman berkuliah. Ini ruang kelas ini nanti dilengkapi dengan apa aja? Jadi ruang kelas ini full kaca semua. Jadi konsepnya dari gedung FYI ini sebelumnya ini full kaca, makanya nanti rata-rata ruangan perkuliahan itu rata-rata kaca semua. Nah, terus untuk fasilitas dari ruangan FYI ini sudah ada viewer, nanti ada AC-nya 2 unit, terus di sini sudah ada untuk keamanan, kita sudah aman semua karena kan ini sudah dilengkapi dengan fire alarm semua. Jadi nanti kelengkapannya rata-rata kayak gitu semua. Oke, berarti setiap kelas teman-teman fasilitasnya kita dilengkapi dengan 2 AC, ada proyektor, berarti nanti layarnya ada di sini, dan nanti papan tulis juga ada di sini, atau papan tulisnya portable? Oh, ada nanti juga lah nanti. Dari pihak FYI-nya ya. Oh ya, berarti teman-teman nanti akan berkuliah secara umum di sini. Teman-teman, ini kelas yang cukup luas, kelas yang oke banget untuk menempuh pembelajaran, untuk menimba ilmu. Saya rasa ini salah satu kelas yang nyaman, dan pastinya kelas ini akan menjadi salah satu kelas yang dingin, dan mungkin banyak nih teman-teman nanti akan buat status WA atau Snapgram, Instagram di kelas ini. Sekarang kita berada di lantai 5. Iya. Lantai 5, dimana ini salah satu lantai paling atas sebelum nanti kita masuk ke rooftop. Nah, di lantai 5 ini ada beberapa ruangan yang cukup ter-highlight. Di belakang saya ini ada ruangan yang cukup luas dengan interior yang seperti saya kira ini adalah ruangan seperti aula yang nanti akan digunakan untuk acara bagi mahasiswa. Di sini ada salah satu ruangan dari tangga lingkar, tujuan atau puncaknya di sini. Nah, kalau boleh tahu ini nanti ruangan apa ya, kok besar banget ini saya lihat? Oke mas, jadi untuk di lantai 5 ini agak unik sedikit ya, karena di lantai 5 ini kita ada lampu gantung, nanti bisa dilihat, sama ada cyclone ini untuk yang nyedot udara. Jadi biar nggak terlalu panas, karena kan posisinya kan dia udara panas nih, kan kaca semua, jadi dia buat naikin udara panas ke atas. Terus di belakang kita ini ada ruangan auditorium yang dipergunakan nanti untuk aula ya, untuk acara kemahasiswaan, atau mungkin dari pihak FYI sendiri mau mengadakan acara nanti ada di sini. Oke, jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, di sini adalah salah satu lantai utama, lantai paling atas, yang ada lampu gantung, dan juga ini apa tadi, kayak UFO ini. Ini cyclone mas, ini cyclone ini apa ya, yang biasa kalau saya pernah lihat itu ada di pabrik-pabrik. Iya betul, iya betul. Oke, ini kita boleh masuk ke dalam? Boleh. Oke teman-teman, kita coba cek aula atau auditorium dari Fakultas Ilmu Agama Islam. Silakan kita cek. Permisi Bu. Nah teman-teman sekalian, ini salah satu tempat yang nanti akan menjadi
lokasi berkumpulnya mahasiswa, acara-acara baik itu dari fakultas, tamu-tamu ataupun dari lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, aula ini kalau boleh tahu nih, ini bisa muat berapa orang? Duh, kalau untuk muat berapa orangnya, yang lebih tahu ini nih, pelaksana kita dari kontraktor, Pak Wisnu namanya. Dia sebagai pelaksana arsitektural. Terus ini namanya Mas Firman sebagai pelaksana mechanical electrical plumbing. Nah, kalau boleh tahu Pak Wisnu, mohon maaf nih, ini di aula auditorium ini nanti muat berapa orang? Kapasitas kurang lebih 200 orang. 200 orang. Iya. Dengan nanti ada podium atau hanya kosong seperti ini? Biasanya kan ada kayak panggung gitu. Tidak ada tribun. Oh, tidak ada tribun. Posisi Oh, lah untuk yang ruangan sebelah sana itu untuk apa gitu? kalau yang sebelah sana untuk falak, observatorium ya. Masih. Ya, observatorium sama ruang operator awalnya, tapi dirubah jadi ruang kepala falaknya. Oh ya, terima kasih Pak Wisnu. Nah, teman-teman sekalian, ini salah satu ruangan yang nanti kapasitasnya sampai 200 orang, yang dimana nanti ada salah satu ruangan seperti tadi yang dijelaskan, ruangan observasi. Teman-teman biasanya dari jurusan Akhwalus Syakhsiyah itu sering ilmu falak pakai teropong dan lain-lain, itu nanti bisa juga ditempatkan di sana. Jadi ini aula atau auditorium dari gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Salah satu lantai yang paling tinggi. Ini wah, pemandangan Jogja, teman-teman sekalian, sampai di Gunung Kidul, bahkan sampai Gunung Merapi kelihatan semua. Ini rooftop yang paling tinggi atau bagaimana? Iya, bisa dibilang rooftop paling tinggi sih Mas ya. Karena kan dia di lantai 5 paling atas. Jadi ini bagian atap, cuman di atasnya lagi ada lantai lagi. Nah, ini atasnya lantai masih ada lantai iya, lagi. betul. Nah, teman-teman, ini salah satu rooftop, dan kalau kita bisa lihat, ini salah satu menjadi bangunan di UII, di kampus terpadu yang paling tinggi. Kita bisa lihat di sana ada kubah Masjidul Ulil Albab, ada Fakultas Hukum yang baru juga, ada gedung rektorat, kedokteran hingga yang lainnya. Ini menjadi rooftop atau area terbuka yang tinggi yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa, bisa untuk observasi dan kalau Akhwalus Syakhsiyah itu apa ya? Ilmu falak itu ya. Jadi menggunakan teropong atau yang lainnya, atau mungkin bisa digunakan mahasiswa lainnya untuk kegiatan-kegiatan observasi yang lainnya yang relevan atau berhubungan dengan lokasi yang indah ini. Nah, teman-teman bisa cek, kalau teman-teman lihat itu hampir semua kampus, hampir semua bangunan di Universitas Islam Indonesia itu terlihat dari sini. Mungkin ini menjadi salah satu spot yang paling saya sukai setelah spot di Tangga Lingkar yang ada lampunya tadi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, berarti di gedung ini, nah ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan semua mahasiswa. Kira-kira mahasiswa itu bisa mulai berkuliah di sini itu kapan? Untuk kapannya, yang jelas untuk targetan proyek kami ini sampai Desember sih Mas. Desember tahun ini? Iya, sampai Desember tahun 2022. Jadi akhir tahun ini sudah harus selesai. Oke. Nah, jadi teman-teman, seperti tadi yang dijelaskan Mas Aan selaku kepala bagian logistik. Nah, di sini gedung ini direncanakan akan selesai tahun ini di bulan Desember 2022, yang nanti mungkin fakultas nanti akan memberikan kejelasan kapan dan waktunya teman-teman sekalian bisa mulai berkuliah di gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Sepertinya kita sudah mencoba menjelajahi semua gedung, menjelajahi semua bagian dari gedung ini, sudah mengintip beberapa part-part yang nanti akan ada banyak sekali ruangan-ruangan yang sedang dalam tahap proses konstruksi ya tadi ya, yang nanti banyak lengkap. Ya, insya Allah menjadi salah satu gedung yang sangat lengkap, gedung yang dengan fasilitas yang bagus, fasilitas yang mumpuni, yang nanti akan teman-teman pasti merasa nyaman untuk belajar dan menimba ilmu di gedung baru Fakultas Ilmu Agama Islam. Saya Muhammad Sonata di tim Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam pamit undur diri. Terima kasih Mas Aan atas penjelasan dari semua detail yang tadi telah diberikan. Ini saya dan Mas Aan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.